Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Amalia Salsabila dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 12, akan mempresentasikan nih hasil diskusi kelompok saya dan juga teman-teman saya. Nah, sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen saya, yaitu Bapak Nasruddin, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa presentasi meskipun online ya. Dan juga sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota saya, yaitu ada Vina Fathuriskia dengan NIM terakhir 51, ada Naila Aulia Rahma dengan NIM terakhir 72, dan saya sendiri Putri Amalia Salsabila dengan NIM terakhir saya 60 dari kelas TBIGB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik dan relevan, yaitu berjudul Edupreneurship ditinjau dari perspektif Islam. Nah, topik ini tuh akan membahas bagaimana konsep kewirausahaan dalam pendidikan atau edupreneurship dapat dipahami dan ditetapkan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Nah, selanjutnya untuk konsep edupreneurship dalam perspektif Islam. Oke, mari kita mulai dengan memahami definisi dan nilai-nilai dasar dari edupreneurship Islami terlebih dahulu. Nah, definisi edupreneurship Islami adalah kombinasi antara pendidikan dan juga kewirausahaan dalam semangat amal soleh dan ijtihad. Nah, hal ini berarti bahwa edupreneurship tidak hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga tentang memberikan dampak positif melalui pendidikan. Nah, seorang edupreneur, teman-teman, dalam konteks ini bukan hanya seorang pendidik ataupun pengusaha, tetapi juga merupakan agen perubahan yang membawa maslahat bagi umat Islam. Nah, mereka memiliki peran ganda, yaitu menciptakan inovasi dan membawa maslahat bagi umat, dan menciptakan inovasi dalam pendidikan sambil menghasilkan nilai-nilai positif bagi masyarakat. Nah, adapun nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan edupreneurship Islami meliputi yang pertama ada produktivitas melalui usaha halal, terus inovasi dalam menyebarkan ilmu, kontribusi sosial untuk umat, serta keberkahan ekonomi melalui pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dan bentuk edupreneurship ya. Nah, mari kita bahas tujuan utama dan bentuk-bentuk edupreneurship Islami. Nah, tujuan utamanya apa? Untuk mewujudkan pendidikan yang rahmatan lil alamin, yaitu pendidikan yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, pendidikan ini tidak hanya berfokus pada individu ya teman-teman, tetapi juga kebaikan bagi seluruh umat manusia. Nah, selain itu, edupreneurship juga bertujuan untuk membentuk pribadi yang amanah, produktif, dan bermanfaat. Nah, tujuan lainnya yaitu adalah mengintegrasikan ilmu, bisnis, dan dakwah dalam satu kesatuan. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pendidikan, ekonomi, dan penyebaran nilai-nilai Islam dapat berjalan secara beriringan. Nah, untuk bentuk-bentuk edupreneurship sendiri dapat bervariasi antara lain, yaitu mendirikan lembaga pendidikan syariah, bisa berupa sekolah, pesantren, ataupun institusi pendidikan lainnya yang berlandaskan syariat. Yang kedua ada mengembangkan platform belajar Islami digital. Yang ketiga ada mengimplementasikan kurikulum tematik yang berbasis akhlak dan etika. Dan selanjutnya ada menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang berlandaskan halal tentunya teman-teman. Terus untuk selanjutnya kita akan melihat perkembangan edupreneurship. Nah, kemajuan edupreneurship ini didukung oleh pesatnya kemajuan teknologi digital seperti hadirnya aplikasi, e-learning, dan video dakwah yang interaktif. Nah, selain itu ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat muslim modern, teman-teman, akan pentingnya pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini mendorong permintaan akan lembaga pendidikan dari program yang menggabungkan nilai-nilai agama dengan keterampilan praktis. Nah, prinsip-prinsip
yang dipegang teguh dan oleh seorang edupreneur muslim meliputi tawakal setelah melakukan ikhtiar maksimal, terus jujur, adil, dan amanah dalam menjalankan setiap usahanya, terus dan mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Terus dampak positif dari edupreneurship itu sangat luas juga, antara lain bisa meningkatkan kesejahteraan baik secara materi maupun spiritual, terus memperkuat akidah dan karakter individu dan masyarakat, ada mencerdaskan umat baik secara spiritual maupun intelektual. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip edupreneurship dalam perspektif Islam. Yang pertama ada keberanian untuk gagal. Untuk gagal, belajar dari kesalahan itu adalah bagian dari sebuah proses ya teman-teman. Terus percaya diri yang kuat, keyakinan pada kemampuan diri dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga harus bersikap optimis, selalu melihat peluang dan harapan dalam setiap tantangan. Emosi yang stabil dan spiritualitas juga sangat diperlukan, karena keseimbangan antara kecerdasan emosional dan spiritual itu juga sangat-sangat penting dan diperlukan ya. Terus orientasi pada tugas dan hasil, fokusnya pada pencapaian tujuan dengan efektif, dan pengambilan resiko, terus mampu mengarahkan dan memotivasi tim, itu juga bersikap kepemimpinan. Selanjutnya ada orisinalitas, yaitu menciptakan ide dan pendekatan yang unik. Terus yang terakhir ada orientasi ke masa depan, selalu berpikir jauh ke depan untuk kemajuan. Oke. Terus selanjutnya implementasi dan kontribusi. Bagaimana edupreneurship itu diimplementasikan dan juga apa sih kontribusinya? Dan edupreneurship ini adalah integrasi antara pendidikan dan kewirausahaan yang dalam Islam berlandaskan dakwah, akhlak, dan kemaslahatan umat, bukan sekedar profit. Hal ini menegaskan kembali bahwa tujuan utamanya adalah untuk kebaikan umat. Nah, melalui edupreneurship ini kita dapat membentuk peserta didik yang kritis, kreatif, mandiri, dan jujur melalui praktik bisnis syariah. Terus hal ini juga bertujuan untuk menjadikan sekolah mandiri secara ekonomi, mendorong inovasi dan kolaborasi dengan masyarakat. Kontribusi edupreneurship sangat signifikan dalam pengurangan pengangguran, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan umat. Selain itu, edupreneurship juga berupaya menumbuhkan usaha yang adil dan bermanfaat serta sosial spiritual. Terakhir ada edupreneurship membantu membangun masyarakat muslim yang produktif dan berdaya saing tinggi sejak usia dini. Nah, saya kira cukup dari saya teman-teman. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.